Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ajinoto Trisno dengan NIM 231102262 dari IF 1101 mempresentasikan tugas tata tulis ilmiah tahun 2025 dengan judul Optimasi Akurasi Deteksi Kantuk pada Kondisi Minim Cahaya menggunakan integrasi metode CLHE dan Convolutional Neural Network atau CNN. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kecelakaan di jalan tol akibat faktor kelalaian manusia, khususnya kantuk atau microslip. Masalah ini menjadi sangat kritis ketika terjadi di malam hari atau kondisi minim cahaya. Masalah utamanya, sistem deteksi kantuk berbasis kamera yang ada saat ini itu sering gagal total saat kondisi gelap atau saat malam hari. Sementara solusi alternatif seperti sensor inframerah atau EEG itu biasanya tuh sangat mahal dan sulit diterapkan secara massal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menawarkan solusi, yaitu sistem deteksi kantuk yang murah berbasis software, namun tetap akurat di kondisi gelap berkat integrasi metode perbaikan citra (CLHE) dengan kecerdasan buatan CNN. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 fokus utama penelitian ini. Yang pertama, masalah degradasi wajah saat gelap. Tujuannya adalah menerapkan algoritma CLHE untuk meningkatkan visibilitas citra agar mata terlihat jelas. Yang kedua, kebutuhan klasifikasi otomatis. Tujuannya adalah membangun model CNN yang mampu membedakan mata terbuka dan tertutup secara akurat. Ketiga, kebutuhan sistem yang responsif. Tujuannya adalah memastikan sistem ini mencapai tingkat akurasi di atas 90% dengan kecepatan yang stabil. Untuk memperjelas kontribusi penelitian ini, berikut perbandingan dengan metode terdahulu. Bisa dilihat pada tabel metode HRKCD. Memang murah, tetapi gagal di kondisi low light. Sebaliknya, metode sensor IR itu akurat, tapi mahal dan rumit. Disinilah posisi penelitian saya. Itu menggabungkan keunggulan keduanya menggunakan webcam standar yang murah, tetapi diperkuat dengan algoritma CLHE sehingga kemampuannya itu setara dengan sensor mahal dan dalam menangani kondisi gelap. Ada 3 pilar teori utama yang saya gunakan. Yang pertama, CLHE itu merupakan teknik pengolahan citra untuk meratakan pencahayaan secara lokal. Ini adalah kunci agar wajah itu lebih terlihat. Yang kedua, ada CNN. Ini merupakan algoritma deep learning yang bertugas sebagai otak untuk mengenali pola mata. Yang ketiga, ada MRI dataset. Ini adalah sebuah dataset yang saya gunakan untuk melatih model. Dipilih karena dominasi data inframerahnya itu sangat cocok untuk simulasi kondisi pada malam hari. Berikut adalah alur sistem yang akan dibangun. Yang pertama ada tahapan persiapan data. Di sini ada input ML dataset dengan 80% training dan 20% testing. Yang kedua ada pra-pemrosesan, yaitu adalah konversi grayscale dengan implementasi CLHE. Dan yang ketiga adalah pengembangan model CNN menggunakan Conv 2D, ReLU, Max Pooling, dan training. Yang keempat adalah evaluasi berkelanjutan atau seperti confusion metric. Jika hasilnya itu lebih dari 90%, lanjut ke pengujian air. Jika tidak, akan dilakukan data training lagi. Skenario pengujian cahaya normal dan low light, kurang lebih itu 10 lux untuk low lightnya. Pada pemrosesan data CLHE terdapat 3 pemrosesan. Yang pertama itu ada grayscale, mengubah citra RGB 3 kanal itu menjadi 1 kanal luminance. Yang kedua ada normalisasi, yaitu mengubah rentang nilai pixel dari 0 hingga 255 menjadi 0,1 agar ringan diproses. Kemudian CLHE meratakan histogram pada blok-blok kecil untuk meningkatkan kontras lokal tanpa membesar noise. Berikut adalah simulasi perhitungan. Pada gambar pertama itu input dengan 10 hingga 12 itu rendah atau gelap, sedangkan 50 itu nyaris tak terlihat. Setelah dilakukan pengujian, outputnya akan terjadi nilai tengah 0,8 yang menjadi dominan atau kontras. Fitur mata berarti sudah terlihat jelas. Untuk arsitektur kecerdasan buatannya, saya merancang model CNN dengan susunan sebagai berikut.
Citra hasil CLHE masuk ke dalam input layer, kemudian diproses oleh Converge dan Relio untuk mengambil fitur bentuk mata seperti lengkungan kelopak, dan kemudian dimensinya diperkecil oleh max pooling. Terakhir, data masuk ke lapisan floaten dan dense untuk diklasifikasikan hingga keluar probabilitas akhir di sigmoid, yaitu 0 untuk tertutup dan 1 untuk terbuka. Untuk memastikan sistem ini layak pakai, pengujian akan dilakukan dengan standar yang ketat. Yang pertama, pembagian data. Total datanya itu 84.898 citra dengan rasio 80% training dan 20% testing. Dan yang kedua adalah skenario pengujian yang dilakukan oleh dua kondisi lingkungan yang berbeda. Yang pertama itu ada cahaya normal, itu intensitasnya itu lebih dari 300 lux. Dan yang kedua ada minim cahaya, itu intensitasnya itu kurang dari 10 lux. Kemudian yang ketiga ada matriks dan target capaian keberhasilan. Target keberhasilan itu akurasinya wajib di atas 90% dan kecepatan proses minimalnya itu 15 fps agar respon alarm tidak terlambat saat pengemudi tidur. Kemudian evaluasi datanya itu menggunakan confusion metric biar presisi dan memakai presisi dan recall untuk melihat tingkat kesalahan deteksi. Penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 5 bulan sesuai jadwal berikut. Bulan pertama fokus pada studi literatur dan data. Sedangkan bulan kedua dan ketiga adalah tahapan implementasi coding dan training model. Bulan keempat fokus pada pengujian sistem dan bulan kelima adalah untuk penyusunan laporan akhir. Sebagai penutup, besar harapan saya penelitian ini dapat berkontribusi nyata dalam menekankan angka kecelakaan lalu lintas melalui solusi teknologi yang murah namun handal. Demikian presentasi tugas tata tulis ilmiah tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.